The editor. I would like to share my thought in response to your recent article about zoos. Number one, when did we lose our compassion for living creatures? How could we display animals in cage in unnatural environment, mostly for our entertainment? How could we possibly think that this was a fair and decent treatment? Zoo officials say that they are connected about animal. However, most zoos remain collection of interesting items rather than protective habitats. Zoos teach people that it is acceptable to keep animals in the capi- captivity. However, animals in zoos are bored, cramped, lonely, and far from their natural homes. Zoos claim to educate people, but in fact, visitors don't learn anything meaningful about the natural behavior, intelligence, or beauty of animals. Most zoo enclosures uh, are quite small, and visitors can rarely observe animals' normal behavior in this unnatural space. Nor can they learn much from the label on cage, which lists only the species name, diet, and where it normally lives. The animals are kept together in small spaces, with no privacy and little opportunity for mental stimulation or physical exercise. This results in abnormal and self-destructive behavior called zo- zoochosis. In a worldwide study of zoos, the Born Free Foundation found that elephants spend zoochosis is common among animals in small spaces or cage. Another study found that elephants spend 22% of their time engaging in abnormal behaviors such as repeated head movement or beating cage bars. Bears spend 30% of their time walking back and forth. There are all signs of distress. Zoo also claim to save animals from extinction. However, zoos that breed endangered animals such as big cat and Asian elephant often don't release them to the wild. Zoos talk a lot about their breeding programs. One reason is to ease people worry about endangered species. The other reason is attract a lot customer who enjoy seeing baby animals. How many contests have we seen to name baby animals? Ultimately, we will save the endangered species only if we save their habitats. We also need to stop people killing them. Instead of supporting zoos, we should support groups that work in protect animals and preserve their homes in the wild. For translate untuk editor, saya ingin membagikan pemikiran saya dalam menanggapi artikel terbaru Anda tentang zoos atau kebun binatang. Kapan kita kehilangan belas kasih kita terhadap makhluk hidup dan bagaimana kami bisa menampilkan hewan di kandang di lingkungan yang tidak alami dan juga kebanyakan hanya untuk hiburan. Bagaimana kita bisa mungkin berpikir bahwa ini adalah perlakuan adil dan layak. Pejabat kebun binatang mengatakan bahwa mereka prihatin dengan hewan-hewan. Namun, sebagian besar kebun binatang tetap ada mengkoleksi barang yang menarik daripada membuat habitat untuk melindungi para hewan-hewan tadi. Kebun binatang mengajari orang bahwa diperbolehkan untuk memelihara hewan di penangkaran. Namun hewan di kebun binatang merasa bosan, sempit, kesepian dan jauh dari habitat alami mereka. Kebun binatang mengaku mendidik orang, tapi kenyataannya memberikan edukasi kepada orang, tapi kenyataannya pengunjung tidak belajar apapun dari perilaku
alami, kecerdasan dan atau keindahan hewan. Sebagian besar kandang kebun binatang adalah cukup kecil dan pengunjung jarang dapat mengamati perilaku normal hewan di tempat yang tidak alami ini. Mereka juga tidak bisa belajar banyak dari label-label yang ada di kandang yang hanya mencantumkan spesies, nama, dan di mana dia tinggal. Hewan-hewan dipelihara bersama di ruang kecil tanpa privasi dan sedikit kesempatan untuk menstimulasi mental atau latihan fisik. Ini menghasilkan binatang yang abnormal dan merusak diri sendiri. Perilaku ini disebut zookosis. Dalam studi kebun binatang di seluruh dunia, Yayasan Born Free menemukan bahwa zookosis adalah umum di antara hewan di ruang kecil atau kandang. Bahwa gajah menghabiskan 22% waktunya untuk melakukan perilaku yang abnormal seperti gerakan kepala beruang atau palang sangkar yang menggigit. Beruang menghabiskan 30% waktunya berjalan maju mundur. Ini adalah tanda-tanda kesusahan. Kebun binatang juga mengklaim menyelamatkan hewan dari kepunahan. Namun kebun binatang yang berkembang biak terancam punah. Hewan-hewan yang terancam punah tersebut seperti kucing besar dan gajah Asia karena sering tidak dilepaskan ke alam liar. Kebun binatang berbicara banyak program pemuliaan. Salah satu alasannya adalah untuk meredakan kekhawatiran orang tentang spesies langka. Alasan lainnya adalah untuk menarik banyak pelanggan yang senang melihat bayi hewan. Berapa banyak kontes yang telah kita lihat untuk pemberian nama bayi hewan. Pada akhirnya kita akan menyelamatkan spesies yang terancam punah hanya jika kita menyelamatkan habitatnya. Kami juga butuh untuk menghentikan orang dari membunuh mereka. Alih-alih mendukung kebun binatang, kita harus mendukung kelompok yang bekerja untuk melindungi